Selamat datang di sesi bedah riset kita hari ini. Kita punya tumpukan sumber yang luar biasa nih di meja. Wah iya, tumpukannya lumayan tebel ya hari ini. Bener banget. Ada mulai dari jurnal psikologi evolusioner, artikel sosiologi modern, sampai catatan analisis perilaku klinis. Dan topik kita, sains di balik pembentukan sebuah persahabatan. Ini topik yang sering banget dianggap remeh, padahal krusial banget buat kesehatan mental kita. Tepat. Misi dari pembedahan materi kali ini tuh untuk ngebantu Anda, Anda yang lagi dengerin, bertransisi dari sekedar penerima keberuntungan yang pasif dalam kehidupan sosial. Betul, menjadi seorang arsitek yang dengan sengaja merancang koneksi Anda sendiri. Soalnya kan masyarakat sering banget memperlakukan persahabatan di usia dewasa itu kayak peristiwa langit gitu. Semacam petir sosial magis yang tiba-tiba menyambar saat kita ngerasa punya chemistry sama seseorang. Mari kita urai ini. Mari kita bedah pelan-pelan. Karena bagi sebagian besar orang dewasa, nyari koneksi yang bermakna itu rasanya kayak duduk di tengah lapangan kosong, terus ya nunggu badai petir yang nggak kunjung datang aja. Hal yang paling menarik di sini adalah ketika kita membedah literatur-literatur ini, data secara konsisten membantah mitos petir sosial itu tadi. Oh, jadi bukan karena kita kurang hoki ya? Sama sekali bukan. Persahabatan sama sekali bukan kecelakaan kosmik atau persikan ajaib. Ia itu hasil dari sebuah formula yang sangat bisa diprediksi. Tunggu, jadi ada hitung-hitungannya? Ada. Secara matematis, kita bisa meringkasnya jadi gini. Kedekatan fisik, ditambah pengulangan, ditambah pengalaman bersama, ditambah kepercayaan, dan dikalikan dengan waktu. Wah, rumusnya panjang juga ya. Iya, dan masalah utamanya adalah kita hidup di era di mana kita sering salah mengira kurangnya investasi waktu dan logistik sebagai kurangnya kecocokan personal. Itu bahwa kita langsung ke variabel pertama dari formula tadi, yaitu geografi. Kedekatan fisik ya? Iya. Maksudnya, kita kan hidup di dunia digital tanpa batas nih. Saya bisa bertukar pesan sama kolega di London atau Tokyo cuma dalam hitungan milidetik. Betul, jarak seolah udah nggak ada artinya. Tapi, literatur sosiologi kita, khususnya pas ngebahas propinquity atau kedekatan fisik, bersikeras kalau geografi itu masih jadi raja. Bahwa calon sahabat terbaik kita, kemungkinan besar ya tetangga sebelah rumah atau rekan yang duduk di kubikel sebelah. Ironis kan? Bukankah ini sedikit paradoks? Di era di mana jarak seharusnya udah mati, kenapa fisika dasar masih mendikte siapa yang masuk ke lingkaran dalam kita? Jawabannya cukup biologis sih, karena otak purba kita nggak berevolusi secepat infrastruktur serat optik kita. Kedekatan fisik itu memicu sebuah mekanisme bertahan hidup primitif yang disebut mere exposure effect atau efek paparan semata. Efek paparan semata. Oke, gimana tuh cara kerjanya di otak? Secara neurologis, amigdala kita itu loh, pusat pemrosesan rasa takut di otak diprogram untuk selalu waspada terhadap rangsangan atau wajah yang baru. Insting bertahan hidup dari zaman purba ya? Tepat. Di masa pemburu pengumpul, apa yang asing biasanya merupakan ancaman. Tapi ketika kita terpapar pada wajah yang sama secara berulang-ulang dalam lingkungan yang aman, otak kita mulai menurunkan produksi hormon stres. Jadi kita rileks. Iya, keakraban itu sendiri secara biologis menumbuhkan rasa suka karena ia menandakan keamanan. Oh wow, jadi ini bukan tentang kualitas percakapan di awal dong. Ini murni soal menenangkan sistem saraf pusat kita aja. Di fase-fase awal, 100% betul. Ini ngingetin saya sama cara kerja algoritma di media sosial. Algoritma YouTube atau Instagram tuh nggak tahu apakah Anda menyukai konten tertentu sampai Anda melihatnya berkali-kali. Ia butuh data pengulangan yang persisten buat ngebangun profil interaksi. Analogi yang sangat pas. Algoritma butuh sampel data yang banyak. Pertanyaannya, apakah kita dalam kehidupan nyata terlalu sering nyerah pada pertemuan pertama cuma karena kita nggak langsung ngerasain percikan emosional? Sering banget, kayak gitu. Kita pulang dari acara networking atau pesta makan malam, terus ngeluh kalau kita nggak ngerasa cocok sama siapa-siapa. Padahal kita baru ketemu sekali. Nah, itu dia. Kita sedang menuntut hasil akhir dari sebuah proses yang baru aja dimulai. Pertemuan pertama itu selalu dipenuhi sama apa yang sosiolog sebut sebagai friksi sosiologis. Friksi sosiologis? Kayak kecanggungan gitu? Betul, semacam hambatan kognitif di mana kedua belah pihak sibuk mengelola kesan dan memindai ancaman sosial. Mikir kayak, aduh rambut gue rapi nggak ya? Atau omongan gue aneh nggak ya?
Pantes capek banget rasanya. Makanya, keajaiban koneksi itu nggak terjadi saat friksi ini lagi tinggi-tingginya. Koneksi baru terbentuk pada interaksi kasual ke-5, ke-10, atau ke-20, di mana friksi tersebut udah turun mendekati nol. Dalam konteks budaya kita di Indonesia nih, ini menjelaskan banget kenapa ekosistem sosial tradisional itu super efektif. Contohnya kayak apa tuh? Kegiatan kayak arisan, pengajian rutin, atau sekedar komunitas bapak-bapak yang nongkrong di warung kopi yang sama tiap pagi. Acara-acara itu kan nggak dirancang buat percakapan filosofis yang mendalam kan? Jelas nggak? Malah kadang obrolannya ngalor ngidul. Iya, mereka pada dasarnya tuh mesin penghasil mere exposure effect. Mereka memaksa terjadinya pengulangan tanpa tekanan. Dan penghilangan tekanan itu sangat krusial loh. Ketika Anda nggak lagi mikirin gimana cara buka percakapan yang brilian, karena Anda tahu Anda bakal ngelihat orang itu lagi besok dan lusa. Ruang mental kita jadi lebih longgar ya. Tepat, ruang mental Anda terbuka untuk mulai mengherhatin detail-detail kecil. Anda mulai lihat cara mereka ngerespon situasi, nilai-nilai yang mereka pegang. Dari situlah kita beralih dari sekedar keakraban menuju ketertarikan interpersonal. Yang bawa kita ke filter berikutnya nih. Katakanlah, sistem syaraf kita udah tenang, friksi sosiologis udah turun. Kita berpapasan sama 20 orang berbeda tiap hari di kantor. Oke, skenarionya udah terbentuk. Terus, kenapa kita akhirnya cuma mengalokasikan energi emosional kita ke 1 atau 2 orang aja dari kelompok itu? Riset kita sangat menyoroti konsep homofilia, yaitu kecenderungan kita buat tertarik sama mereka yang punya kesamaan dengan kita. Ya, kesamaan itu semacam magnet. Tapi tunggu dulu, bukankah kita dari kecil selalu diberitahu kalau perbedaan itu memperkaya hubungan? Kenapa secara psikologis kita justru nyari pantulan diri kita sendiri? Karena ngebangun realitas bersama dari nol dengan seseorang yang pandangan dunianya bertolak belakang, itu sangat menguras cadangan energi kognitif kita. Oh, rasanya kayak harus terus-terusan berdebat atau ngejelasin diri ya? Bener. Dan homofili di sini nggak selalu berarti menyukai genre musik atau makanan yang sama. Ini lebih ke arah kesamaan dalam tahap kehidupan, nilai fundamental, atau cara memproses krisis. Contohnya kayak gimana tuh di dunia nyata? Misalnya, saat Anda berinteraksi dengan seseorang yang sama-sama baru jadi orang tua, atau sama-sama lagi ngerintis bisnis pertama yang penuh tekanan. Di situ ada sebuah gema empati yang terjadi seketika. Gema empati, maksudnya kita nggak perlu ngasih konteks panjang lebar sebelum mulai mengeluh? Tepat, Anda punya kelonggaran kognitif. Anda nggak perlu nerjemahin pengalaman Anda susah payah karena mereka udah punya kosakata emosional untuk memahaminya. Kayak tinggal bilang, duh anak gue semalaman rewel, dan mereka langsung ngerti rasanya kurang tidur. Persis. Kesamaan fundamental ini memberikan rasa aman yang memungkinkan terjadinya teori penetrasi sosial. Teori apa lagi nih? Secara klasik, teori ini diibaratkan kayak mengupas lapisan bawang merah. Oke, lapisan bawang. Iya, dari lapisan luar yang dangkal kayak obrolan cuaca atau kerjaan, perlahan masuk ke opini politik, sampai ke inti terdalam yang isinya ketakutan, kegagalan masa lalu, dan rasa tidak aman. Sejujurnya nih ya, saya selalu merasa metafora mengupas bawang itu agak terlalu usang dan menyederhanakan masalah sih. Oh ya, kenapa menurut Anda begitu? Mari kita bersikap kritis di sini. Berpindah dari lapisan luar ke inti bawang itu kan mengasumsikan sebuah transisi yang super mulus. Padahal buka diri atau vulnerability di dunia nyata itu berisiko banget. Tentu, ada pertaruhan sosial di sana. Kayak kalau saya lagi ngopi sama rekan kerja di pertemuan ketiga, terus saya tiba-tiba membongkar trauma masa kecil saya, itu bukan ngupas lapisan secara mulus. Itu tuh kayak mecahin kaca jendela. Kaget pasti ya orangnya. Banget. Bukankah keterbukaan yang salah kalibrasi justru bakal memicu respons lari pada orang lain? Dan malah ngancurin hubungan yang baru aja kebentuk? Poin yang sangat kuat. Dan literatur kita secara spesifik menggarisbawahi bahaya dari oversharing prematur tersebut. Keterbukaan diri yang nggak dikalibrasi itu nggak membangun keintiman. Terus ngebangun apa dong? Ia menciptakan kepanikan asimetris. Orang lain merasa terbebani dengan informasi emosional yang belum berhak mereka bawa. Jadi awkward gitu ya rasanya? Sangat. Mekanisme yang seharusnya terjadi adalah apa yang disebut reciprocal liking atau rasa suka timbal balik yang dibangun secara mikroskopis. Mikroskopis. Pelan-pelan banget maksudnya? Iya, ini bukan tentang ngebuang semua beban emosional sekaligus, melainkan tentang pengujian batas yang saling berbalas. Kayak radar sonar gitu nggak sih? Saya ngirim satu sinyal kerentanan kecil, terus nunggu pantulannya sebelum berani ngirim sinyal yang lebih besar.
Wah, itu cara yang jauh lebih akurat buat memahaminya daripada metafora bawang tadi. Anda menunjukkan sebagian kecil dari diri Anda yang nggak sempurna, lalu Anda lihat gimana mereka merespons. Apakah dengan empati atau malah dihakimi ya? Betul, ketakutan paling mendasar manusia dalam struktur sosial itu kan pengasingan. Ketika seseorang nunjukin kerentanannya, dan Anda nggak ninggalin dia, Anda mengirimkan sinyal neurologis yang kuat bahwa mereka aman dari penolakan. Validasi kerentanan ya? Iya, dan titik balik dari seorang sekedar kenalan menjadi teman sejati, itu selalu terjadi pada momen kerentanan yang divalidasi ini. Validasi kerentanan. Oke, jadi kita udah punya kedekatan geografis yang konsisten, kita nemuin kesamaan nilai, kita udah bertukar sinyal radar kerentanan tanpa bikin panik satu sama lain. Fondasinya udah kokoh tuh. Tapi, disinilah realita kehidupan dewasa yang menyedihkan masuk. Saya baca data dari Robin Dunbar di tumpukan riset ini, dan itu bikin saya mikir soal berapa banyak hubungan potensial yang layu gitu aja di fase, kita nongkrong kapan-kapan yuk. Fase wacana selamanya ya. Iya, kita saling suka, kita punya empati bergema, tapi entah gimana 6 bulan berlalu tanpa satupun interaksi bermakna. Kenapa arsitektur sosial kita tiba-tiba runtuh padahal fondasinya udah kebangun? Jawabannya ada pada keterbatasan logistik dan beban kognitif manusia. Metrik Robin Dunbar salah tegas loh soal ini. Apa kata dia? Kita sering berasumsi kalau persahabatan itu didorong murni sama kedalaman emosional sesaat. Padahal Dunbar membuktikan bahwa persahabatan itu sebenarnya fungsi langsung dari akumulasi jam terbang. Jam terbang? Ada angka spesifiknya nggak? Ada ambang batas waktu empiris yang harus dilewati. Misalnya, dibutuhkan sekitar 50 jam interaksi buat ngubah seorang kenalan jadi teman biasa. Dan lebih dari 200 jam buat menempas seorang sahabat dekat. 200 jam? Pantesan hubungan pada layu. Nah itu, orang dewasa sering meremehkan jumlah kalori dan waktu yang secara harfiah dibutuhkan untuk mempertahankan struktur sosial. Jadi, apa artinya dari semua ini secara praktis buat pendengar kita? Kita punya kerjaan, kita punya keluarga, dan jujur aja, kelelahan kronis. Memang nggak mudah nyari waktu kosong. Wawancara kerja yang nggak pernah selesai. Keringetan mikirin topiknya aja ya. Kalau konsistensi waktu adalah syarat mutlaknya, gimana kita bisa mengakumulasi jam terbang ini tanpa bikin interaksinya terasa kayak tugas administratif yang melelahkan? Sosiologi nawarin sebuah solusi elegan yang disebut hal ketiga atau the third thing. Hal ketiga, apa tuh? Kesalahan terbesar orang dewasa adalah nyoba ngebangun persahabatan secara berhadapan atau face to face yang naruh beban interaksi murni pada kualitas percakapan. Sebaliknya, ikatan terkuat justru dibangun secara berdampingan atau side by side. Berdampingan gimana maksudnya? Perhatian kedua belah pihak dialihkan dari satu sama lain menuju sebuah hal ketiga. Bisa berupa tujuan bersama, proyek kantor, atau bahkan krisis luar. Berdasarkan pembedahan kita sejauh ini nih, analogi yang muncul di kepala saya tuh perbedaan antara main catur dan main video game kooperatif atau koop. Coba jelaskan lebih jauh. Ngobrol berhadapan itu kayak main catur. Tiap langkah diperhitungkan, dan tekanannya ada pada gimana Anda ngerespon pemain di depan Anda. Matanya kan saling natap tuh. Sangat intens dan menuntut. Tapi menghadapi hal ketiga, itu kayak main game koop. Tekanan sosial buat tampil menarik tiba-tiba lenyap, karena Anda berdua terlalu sibuk teriak-teriak dan nyusun strategi buat ngalahin monster di layar monitor. Analogi yang luar biasa. Dan karena itu jam terbang terakumulasi secara alami, karena fokus utamanya adalah kolaborasi, bukan impresi. Kita jadi lupa soal friksi sosiologis tadi ya. Betul. Dan yang bikin mekanisme koop itu sangat efektif di dunia nyata adalah terciptanya sejarah mikro. Sejarah mikro. Mari kita lihat di mana persahabatan dewasa yang paling tangguh biasanya kebentuk. Di barak militer, di program residensi medis yang nguras tenaga, pas lagi ngerintis startup di garasi sempit, atau sekedar terjebak bareng dalam perjalanan luar kota yang penuh bencana. Bencana malah bikin akrab. Justru kondisi-kondisi ekstrim yang melibatkan hal ketiga ini menciptakan sebuah realitas private. Anda ngembangin lelucon internal dan bahasa rahasia yang sama sekali nggak bisa diakses sama orang luar. Karena orang luar nggak ngerasain bebannya ya. Tepat, mereka tidak berbagi beban emosional pada momen tersebut. Disinilah hal ini jadi sangat menarik buat saya. Budaya pop dan iklan di televisi itu kan selalu ngondisi yang kita buat mikir kalau teman itu properti untuk momen-momen puncak. Temen buat seneng-seneng aja, idealnya memang begitu. Tapi analisis perilaku yang kita baca hari ini justru mutarbalikan intuisi itu.
persahabatan sejati tampaknya bukan dicetak saat perayaan, melainkan ditempa dengan besi panas saat kita berada di titik paling berantakan dan hancur. Dalam psikologi hubungan, ini dikenal sebagai mengkapitalisasi masa sulit. Mengkapitalisasi masa sulit? Iya, gimana seseorang ngerespons ketika Anda kehilangan pekerjaan, ngalamin krisis medis, atau lalui perceraian, itu punya bobot prediktif yang jauh lebih masif terhadap umur hubungan dibanding gimana mereka merayakan kesuksesan Anda. Berarti kehadiran di masa buruk itu mahal banget harganya ya? Muncul di depan pintu saat situasi lagi sangat nggak nyaman, itu mengirimkan sinyal komitmen yang nggak bisa dipalsuin. Dan ini terhubung secara mendalam dengan teori pertukaran sosial yang mengelola dinamika bawah sadar kita. Oke, tunggu dulu. Teori pertukaran sosial. Sejujurnya, istilah itu kedengarnya sangat dingin dan transaksional banget nggak sih? Memang terdengar begitu awalnya. Apakah para peneliti ini menyiratkan kalau kita mandang teman-teman kita kayak sekumpulan aset dalam portofolio investasi? Bukankah itu ngereduksi keindahan persahabatan manusia jadi semacam, ya, perhitungan akuntansi emosional aja? Kalau pada tingkat sadar, kita tentu nggak mikir kayak gitu. Nggak ada yang bikin tabel Excel buat temennya. Tapi pada tingkat bawah sadar, otak kita ini pada dasarnya adalah mesin pengelola energi yang sangat efisien. Oke, jadi ini murni soal biologi ya? Betul. Kita secara terus-menerus mengevaluasi ROI atau Return on Investment emosional kita. Interaksi sosial itu butuh energi kalori yang nyata loh. Ah, masuk akal. Jadi kalau kita habis nongkrong terus ngerasa capek banget, itu sistem kita lagi ngasih sinyal ya? Tepat sekali. Secara alami, sistem kita bakal tertarik sama orang-orang yang interaksinya meregenerasi energi kita. Mereka yang bikin kita merasa tervalidasi, aman, dan didukung. Dan sebaliknya, otak bakal merespon negatif kalau energinya kesedot. Ya, otak kita bakal pelan-pelan memicu respons penarikan diri dari orang yang secara konsisten nguras tangki emosi kita lewat drama, negativitas, atau ketidakhadiran di masa kritis tadi. Jadi, hadir di masa krisis yang Anda sebutkan tadi sebenarnya adalah sebuah demonstrasi nyata kalau Anda tuh aset emosional yang aman, gitu kan? Pembuktian yang paling konkret. Bahwa ketika tangki energi teman Anda lagi kosong-kosongnya, Anda nggak datang buat ngambil sisa-sisanya, melainkan datang buat ngisinya. Metafora yang sangat indah. Dan kalau kita hubungin ini sama gambaran yang lebih besar dari filsafat sosial, ini tuh garis demarkasi yang misahin teman biasa dengan apa yang secara klasik disebut persahabatan kebajikan atau friendships of virtue. Persahabatan kebajikan dari Aristoteles ya kalau nggak salah. Betul. Aristoteles membagi persahabatan jadi hubungan yang didasarkan pada utilitas, yaitu kegunaan atau jejaring kerja, terus hubungan berdasarkan kesenangan, kayak teman buat seneng-seneng, dan yang tertinggi adalah hubungan berdasarkan kebajikan. Apa bedanya yang tertinggi ini sama yang lain? Persahabatan kebajikan nggak dimotivasi oleh apa yang bisa Anda dapatkan, melainkan oleh kekaguman mendalam terhadap karakter fundamental satu sama lain. Konsep persahabatan kebajikan ini kedengarannya kayak tujuan akhir yang ideal banget. Tapi gimana manifestasinya dalam interaksi kita sehari-hari? Karena rasanya ini lebih dari sekedar saling minjemin bahu buat nangis kan? Jauh lebih dari itu. Dalam persahabatan utilitas atau kesenangan, konflik selalu dihindari, karena itu bakal ngerusak tujuan dari hubungan tersebut. Tapi dalam persahabatan kebajikan, teman Anda berkomitmen pada karakter jangka panjang Anda. Oh, jadi mereka berani nekan kita kalau kita salah? Persis. Itu berarti mereka adalah orang-orang yang punya keberanian moral untuk mengatakan kebenaran yang tidak nyaman. Mereka berani bilang, saya memihak Anda, tapi cara Anda nanganin situasi itu salah, dan saya tahu Anda mampu jadi lebih baik dari ini. Wah, merinding saya dengarnya. Mereka nggak memanjakan kelemahan Anda. Mereka ibaratnya nahan cermin di depan Anda, karena mereka punya kepentingan dalam pertumbuhan pribadi Anda. Jadi mereka bersedia mengorbankan harmoni jangka pendek demi integritas jangka panjang ya? Itu luar biasa. Itulah inti dari sebuah hubungan yang mendalam. Narik kembali benang merah dari seluruh pemedahan materi kita hari ini, kita memulai diskusi ini dengan ngebongkar mitos soal persahabatan sebagai sebuah insiden kebetulan yang bergantung pada takdir. Nyatanya, literatur membuktikan kalau kita sebenarnya adalah arsitek dari struktur sosial kita sendiri. Kita yang pegang kendalinya. Anda yang sedang mendengarkan ini, Anda punya kendali jauh lebih besar daripada yang Anda pikirkan. Kalau Anda merasa terisolasi, Anda bukanlah korban dari kurangnya petir sosial tadi. Anda mungkin cuma perlu ninjau kembali logistik Anda. Logistik dan intensionalitas. Benar.
Persahabatan butuh penempatan fisik yang berulang di ruangan yang sama buat nurunin friksi sosiologis. Ia butuh keberanian untuk memancarkan sinyal kerentanan yang dikalibrasi guna mencari gema empati. Jangan lupa soal jam terbang. Pastinya, ia nuntut akumulasi ratusan jam terbang yang seringkali difasilitasi oleh perjuangan ngadepin hal ketiga bersama. Dan pada puncaknya, persahabatan diabadikan ketika kita menolak untuk pergi saat teman kita berada di titik terendahnya. Dari semua itu, hal ini memunculkan satu pertanyaan penting yang mungkin luput dari pandangan kita, apalagi saat kita terlalu sibuk menganalisis orang lain. Pertanyaan apa tuh? Sepanjang sesi ini kan kita bahas gimana mesin bawah sadar kita terus-menerus mengevaluasi ROI emosional dari orang-orang di sekitar kita. Menyeleksi siapa yang ngasih energi dan siapa yang sekedar ngurasnya. Iya, mesin akuntansi emosional tadi. Ke arah diri kita sendiri. ROI emosional seperti apa yang Anda berikan kepada lingkaran sosial Anda? Wah, ini nampar banget sih. Apakah dalam kalkulasi bawah sadar sahabat-sahabat Anda, kehadiran Anda itu merupakan investasi yang secara konsisten membawa stabilitas dan pertumbuhan? Ataukah Anda, tanpa pernah menyadarinya, merupakan pajak emosional tersembunyi yang pelan-pelan nguras tangki mereka? Itu adalah pertanyaan penutup yang tajam dan jujur aja sedikit mengintimidasi buat direnungin. Tapi justru pertanyaan kayak gitulah yang memaksa kita bertransisi dari sekedar mencari teman yang baik menjadi sosok teman yang bernilai. Refleksi yang sangat diperlukan. Pada akhirnya, landscape hubungan antar manusia memang kompleks dan kadang berantakan. Tapi lewat tumpukan literatur yang kita bedah hari ini, kita melihat dengan jelas bahwa persahabatan itu punya cetak biru. Persahabatan punya anatomi yang logis, yang bisa kita pelajari, dan lebih penting lagi, bisa kita bangun dengan sengaja mulai besok pagi. Siapkan niat dan logistiknya. Terima kasih buat Anda yang udah bergabung dalam sesi bedah riset kita, mengeksplorasi sains di balik gimana kita terhubung. Teruslah membaca, teruslah bertanya, dan selamat merancang arsitektur kehidupan sosial Anda. Sampai jumpa di pembedahan materi berikutnya.